Oke, halo pribadi, balik lagi di Uli Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat ya? Amin, amin, amin. Oke, jadi di konten gue kali ini gue akan mereview tetap ya, karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman tentang si Mawar ini. Terutama yang paling banyak tuh gimana setelah di bore up. Oke, jadi konten kali ini kita akan ngebahas di bore up motor gitu. Jadi dasarnya dulu lah gue coba jelasin buat yang belum tahu ya. Jadi bore up itu adalah menaikkan kapasitas mesin ya. Nama juga bore terus up, udah pasti menaikkan, bukan down bore atau downgrade apalah gitu. Intinya bore up itu menaikkan. Nah, resiko dari salah satu bore up itu adalah dari garansinya dulu. Itu yang paling pertama ya. Karena dari pabrikan sendiri memberikan garansi kayak untuk PC Go ini, untuk mesin itu 3 tahun atau 30.000 km. Tapi itu dengan syarat. Ya, salah satu syaratnya adalah tidak memodifikasi mesinnya atau dalam kondisi standar. Itu salah satu contohnya. Kayak resiko dari bore up itu pasti garansi mesin akan hilang. Kedua adalah garansi sistem injeksinya. Jadi kalau di Honda itu garansi injeksinya itu selama 5 tahun ya. Dan itu balik lagi tetap dengan syarat tidak dimodifikasi atau dengan kategori standar lah, pemakaiannya cuman ganti oli ya, dan servisnya pun resmi, bongkaran resmi. Itu salah satu syaratnya. Nah, resiko dari bore up adalah itu menghilangkan semua garansi yang ada di motor kita ini, apalagi motor PC ini kan tergolong baru ya. Dan gue juga termasuk nekat sih, motor baru belum ada 1 tahun udah di bore up gitu ya, karena kebutuhan. Selain resiko dari garansi hilang, apalagi resikonya ya, yaitu adalah resiko dari bore up. Resiko terbesarnya ya adalah jebol, itu resiko terbesarnya. Tapi resiko lainnya adalah motor malah tidak ideal. Gimana ya ngomongnya, tidak balance, tidak ideal lah. Jadi komposisi mesin itu tidak ideal sehingga tidak menghasilkan tenaga power yang baik. Jadi bukannya di bore up tambah kencang tuh malah jadi gak enak motor, yang ada kayak ngok, nggak lari, atau sering bermasalah, sering mogok. Nah, itu resiko keduanya tuh. Nah, makanya untuk menghindari resiko kedua itu ya salah satu resiko terbesar jebol ya. Kita tuh kalau bore up selalu diimbangi dengan part-part yang durability-nya itu mumpuni. Perhitungkan semuanya. Contoh, dengan kita naikkan cc menjadi berapa, nah itu puncak maksimal RPM motor ada di berapa. Nah, kita cari tuh barang-barang kayak piston, terus boringnya yang kuat sampai di titik panas itu, terus di putaran RPM segitu gitu. Jadi sehingga durability-nya tetap dapat. Karena banyak juga dari teman-teman gue ya yang gue temui langsung tuh, motor kenceng, kompresi padat, tapi baru sampai mana jebol, di bawah touring nggak bisa, sampai mana jebol. Nah, itu maksudnya teman-teman yang nggak bagus tuh kayak gitu. Kita bukannya menaikkan, bukan bore up namanya, tapi malah merusak motor sih kayak gitu menurut gue ya. Jadi balik lagi sih ya, makanya kemarin gue bore up si Mawar itu gue beli paket. Yang gue cari adalah material bahannya, kayak pistonnya udah forging, terus boringnya juga udah seramik. Nah, jadi makanya kemarin gue beli paket BRT yang menurut gue dengan bahan itu pun udah cukup kuat lah. Ditambah kebalik lagi kita dengan kebutuhannya. Nah, itulah kita racik sendiri tuh kebutuhan gue untuk touring, untuk jalan jauh, untuk harian ya. Jadi yang perputaran mesinnya tuh nyalanya tuh intens. Kayak kalau udah touring kan nyala mesin bisa 4 jam 5 jam itu nggak berhenti kan, jalan terus. Nah, itu supaya kuat itu gua atur kompresinya. Jadi buat jangka waktu panjang, awet juga. Jadi kompresi gue pakai di si Mawar ini 11,2. Jadi malah turun dari kompresi standaran pabrik yang 12. Nah, kenapa gue bikin kayak gitu ya, balik lagi sih karena buat kebutuhan. Tapi secara tenaga itu meningkat dari standarnya karena cc-nya naik kan. Jadi untuk atas itu nggak ada beban karena kompresinya rendah. Jadi atasnya ngasir banget sih ngisi. Nah gitu temen-temen. Nah sekarang gue akan cerita pengalaman gue ya. Pengalaman gue selama gue pakai motor ini touring, kendalanya apa. Oke, jadi yang gue rasain dari si Mawar ini semenjak gue bore up, itu gue nggak nemuin kendala apapun ya, terutama di bagian mesin, mogok itu nggak pernah. Nah,
jadi kemarin busi gue sempet mati tuh, tapi sekali doang sih. Begitu gue nemu kendala itu, gue ganti busi dan ECU-nya gue setting ulang. Jadi selama gue touring tuh nggak pernah gue nemuin kendala di motor gue mogok atau apa susah nyala. Enggak, selama ini tuh aman banget. Bahkan untuk average bahan bakar itu sama dengan motor PCX standar ya. Kemarin itu gue touring dari ujung Kulon ya, itu kan bareng Om Angga PCX standar ya, itu sama persis. Kita ngisi fullnya bareng, terus kita habisnya bareng, terus dari sisanya juga bareng. Jadi secara average juga sama. Jadi artinya dari segi bore up ini buat motor gua nih si Mawar tidak boros lah, intinya sama. Untuk bahan bakar tetap sama, tapi dengan catatan nih, kalau jalan jarak untuk jalan luar kota. Tapi kalau dalam kota gue yakin gue lebih boros. Gitu. Oke, gue seneng tuh bikin motor kayak gini ya, memang kebutuhan buat touring. Jadi buat jalan luar kota jarak panjang tuh tetap sama kayak standar irit. Kok bisa sih dibuat jadi irit? Nah, jadi gini, dengan motor standar untuk mencapai 100 km per jam kita butuh buka throttle body itu misalnya berapa persen. Itu buat motor standar ya. Nah, kalau di bore up cukup misalkan bukanya 10% aja atau 5%, itu dia udah ngacir di 100 km per jam atau lebih gitu. Jadi secara perbandingan adalah throttle bodinya. Karena tenaga bore up itu lebih besar, jadi kita cukup buka sedikit throttle body, motor udah jalan gitu teman-teman. Oh kan, teriak kan, kedengeran nggak? Enak banget tuh. Terus untuk spesifikasi mesinnya si Mawar ini apa aja sih yang gue pakai? Oke, gue jelasin satu-satu ya. Dari bagian piston dulu itu pakai BRT yang bahannya forging. Terus kedua, boringnya itu dari paket blok BRT juga yang double cooler, itu bahannya seramik. Nah, kenapa namanya itu double cooler? Jadi dia ada double pendingin. Pendingin yang pertama itu radiator, pendingin yang kedua itu sirip. Nah, dari BRT itu mengklaim ada double coolernya itu, jadi ada siripnya. Enak sih, siang-siang bolong gini ngebetut-betut. Terus juga untuk klep gue standar, klep standar, noken as, pakai BRT juga yang serinya itu T2. Terus in out-nya itu, in X-nya itu di porting polish atas dan bawah menyesuaikan kebutuhan dari ukuran diameter piston. Nah, tapi di sini gue ganti juga air clapnya pakai yang progresif punyanya NMAX, kalau nggak salah panjangnya 34 apa ya. Nah, sedangkan PCX ini kan 36. Nah, jadi kemarin di air clap ini sempat ada penyesuaian nih. Jadi air clap NMAX itu nggak bisa langsung pasang ke PCX karena terlalu rendah, itu yang pertama. Nah, jadi gue nyari ukuran yang benar-benar sama dengan PCX supaya kekerasannya pun nggak berubah juga sama. Nah, jadinya gue ganjel tatakan per clap itu, gue ganjel pakai punyanya Mio ya, tatakan per clap Mio, tapi gue bolongin besarin supaya masuk ke botol clapnya itu. Jadi ganjelannya itu pakai tatakan ring clap punyanya Mio, teman-teman. Kalau kalian nonton di proses gue kemarin, mungkin kalian bisa ngeliat dan tahu tuh. Oke, jadi per clap pakai BRT ya, progresif, clapnya standar. Oh iya, throttle body gue ganti pakai BRT juga, yang diameternya itu 32. Jadi dari standar 28 gua naikin ke 32. Injektornya gua upgrade jadi 180 cc. Makanya untuk bawahnya ini agak basah, walaupun di ECU gua setting kering, tapi nggak apa-apa. Untuk putaran RPM di atas 4000 tuh udah normal semprotannya. Cuman di bawahnya aja ketika idle sama start itu terasa kayak basah aja gitu. Terus apa lagi ya? Oh, gue lewat sini aja deh karena di sana macet. Untuk velonya gue ganti juga rubbernya tuh, yang karet buat menuju ke filternya gue ganti pakai banananya BRT juga. Jadi gue kan pakai ini dari BRT. Busi gue pakai Breeze X-Line yang kodenya COR9 berapa gue lupa, pokoknya dia sama kayak Ninja. Nah, untuk menambah flow dari angin, jadi filternya juga gue customnya dari gue bikin velocity, dan itu velocity bolong, jadi benar-benar udara bisa masuk gitu sih teman-teman. Nah, ini untuk dalam kota aja average bahan bakar gue 37,6 ya, mirip-mirip standar lah.
Kalau touring itu kemarin 3839 sih. Terus untuk knalpot racing ini pakai crash ditilang nggak sih? Gue sih nggak tahu ya. Ketentuan DB-nya itu yang dalam kategori nggak boleh itu berapa, gue nggak tahu batasnya berapa. Tapi gue pernah baca dari penjual pun DB-nya si crash ini masih dalam kategori aman, anti tilang artinya. Nah, terus dari pengalaman gue juga, gue belum pernah sih ketemu polisi bahkan dicek surat-surat itu dipermasalahkan soal knalpotnya waktu touring ya. Jadi waktu cek surat-surat gue diberhentiin ya dicek aja, alhasil aman, lengkap, dan semua juga ada ya, STNK, terus helm gue pakai, safety juga, sepatu, plat nomor semua ada. Nah itu nggak jadi masalah knalpot sih, walaupun gue nggak tahu dia lagi nggak bagaimana, tapi intinya selama gue touring terus depan polisi lampu merah berhenti, itu belum pernah dipermasalahin soal knalpot teman-teman. Jadi ya gue bilang sih aman menurut gue, karena kebutuhan gue juga kan, gue spek mesinnya udah up, itu otomatis butuh pembuangan yang lebih flow gitu, makanya gue tetap pertahanin knalpot crash ini. Di samping adem, enak, terus juga menyesuaikan sama mesin itu sih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja konten gue kali ini dari pembahasan mesin bore up. Jadi kalau dibilang nyesel sih, gue nggak ada nyeselnya sama sekali untuk bore up si Mawar ini. Justru malah gue nagih, walaupun power udah enak ya, tenaga itu enak, bawa ke atas, ngisi terus, tapi malah dibilang gue nagih gitu ya, kayak apa ya, kecanduan gitu. Ketika dapat dosis sekian, pengennya naik dosis lagi gitu teman-teman sih. Tapi kalau menurut gue sih sejauh ini udah enak banget. Apalagi kalau kita touring bareng tandeman touring itu kan rata-rata motornya standar ya, udah cukup banget lah, maksudnya nggak udah bisa ninggalin gitu. Cuman gue pengen ada sedikit revisi mesin nih. Ya itu kompresinya bakal gue mau naikin sih, karena ini terlalu rendah menurut gue, jadi buat bawahnya powernya kurang. Oke, jadi kesimpulan adalah teman-teman kalau mau bore up tuh sebenarnya aman asal perhitungannya tuh tepat. Terus bahannya, materialnya, part-part yang dipakai itu bener-bener yang seharus mumpuni dengan kebutuhan. Jadi supaya nanti motor nggak cepat rusak, motor juga nggak rewel gitu teman-teman. Oke, sekarang gue masuk ke Avenue Town. Ini mau mampir nih tempatnya. Emang enggak tempat kerjanya, kita mau ngerujak-ngerujak di sini. Oke teman-teman, segitu aja konten gue kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan, juga sharing lah ya, lebih tepatnya sama teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye.